Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Aida Nurhaliza, sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Aida Nurhaliza dengan NIM 1910111502, Putri Alfianur dengan NIM 1910115011, Indah Ramawati Setiayu Landari dengan NIM 1910115012, Laila Mulyadayanti dengan NIM 1910115014, dan Gracia Gloria Benef dengan NIM 1910115024. Kami kelompok 5 akan memaparkan materi tentang kajian demokrasi Indonesia yang mencakup pengertian, konsep, pemahaman, perkembangan, dan sejarah demokrasi di Indonesia. Demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Kata-kata tersebut berasal dari bahasa Yunani. Jika digabungkan, maka akan menjadi kalimat kekuasaan di tangan rakyat. Secara terminologi, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang mana rakyat yang memiliki kesamaan hak dalam membuat keputusan yang akan mempengaruhi negaranya. Seperti yang tercantum dalam asas demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang disampaikan oleh Abraham Lincoln. Pemerintahan dari rakyat berarti diakui atau tidak diakuinya oleh rakyat berupa legitimasi. Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintah menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat. Dan pemerintahan untuk rakyat berarti semua kekuasaan pemerintah dijalankan atas kepentingan rakyat. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang mana pemerintahnya mengambil keputusan umum atau kebijakan umum yang diwakilkan atau disahkan oleh kebanyakan wakil rakyat, namun tetap diawasi secara efektif oleh rakyat. Cakupan demokrasi sangat luas, dimulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Oleh karena itu, pemerintahan yang berdasarkan demokrasi mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi kepada negara secara langsung maupun melalui perwakilan demi kebaikan negara. Selanjutnya ada perkembangan demokrasi. Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan demokrasi Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Selanjutnya ada negara demokrasi Athena atau demokrasi langsung. Ciri-cirinya itu ada wilayahnya terbatas, jumlah penduduknya sedikit, tidak semua warga negara punya hak politik. Gagasan demokrasi Yunani kuno lenyap dari budaya barat ketika Romawi yang masih mengenal budaya Yunani mulai melemah dan Eropa memasuki abad pertengahan dari 600 sampai 1400 Masehi. Selanjutnya pada abad pertengahan, kehidupan sosialnya ditandai dengan spiritual dunia barat dikuasai oleh para paus, dan kehidupan politika juga diwarnai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan. Selanjutnya ada perkembangan demokrasi sebelum abad pertengahan dari 600 sampai 1400 Masehi berakhir, munculnya aliran Renaissance dan aliran Reformasi. Kedua aliran ini yang kemudian disusul dengan adanya perang-perang agama yang menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari belenggu atau penguasaan raja. Monarki-monarki absolut muncul pada masa 1500 sampai 1700 sesudah berakhirnya abad pertengahan. Raja-raja absolut menganggap dirinya berhak atas tahtanya berdasarkan konsep hak suci raja. Raja-raja ini kemudian mendapat kecaman-kecaman dari golongan menengah yang tidak setuju dengan gagasan absolutisme.
Perdobrakan terhadap kedudukan raja-raja ini didasarkan atas suatu teori rasionalitas yang umumnya dikenal sebagai kontrak sosial. Salah satu asas dari gagasan kontrak sosial ialah bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari kondisi alamiah, yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal. Artinya berlaku untuk semua waktu serta semua manusia, apakah raja, bangsawan, atau rakyat jelata. Teori kontrak sosial beranggapan bahwa hubungan antara raja dengan rakyatnya didasari oleh suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak. Kontrak sosial menentukan di satu pihak raja diberikan kekuasaan oleh rakyatnya, dan di pihak lain rakyat akan menaati pemerintahan raja asal hak-hak alam itu terjamin. Pada hakikatnya, teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Selanjutnya ada perkembangan demokrasi menurut John Locke. Menurut John Locke, hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik, yang kemudian dikenal sebagai trias politika, bahwa kekuasaan pemerintahan dalam negara dipisahkan menjadi 3 cabang. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Selanjutnya ada perkembangan demokrasi menurut Montesquieu. Montesquieu mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu yang kemudian terkenal dengan istilah trias politika. Trias politika menurut Montesquieu bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 orang atau badan yang berbeda-beda dan terpisah, yaitu badan legislatif, yang kedua itu ada badan eksekutif, yang ketiga ada badan yudikatif. Di akhir abad pertengahan, demokrasi mulai menunjukkan wujud konkret sebagai program dan sistem politik. Abad ke-19, pengaruh dari pemikiran akan pengakuan hak-hak individu atau paham liberalisme semakin besar. Pada abad ke-20, konsep demokrasi pada abad ini jadinya memerlukan campur tangan pemerintah terhadap hak-hak individu, namun dengan tunduk pada jaminan dalam rule of law. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pemahaman demokrasi di Indonesia. Indonesia memandang demokrasi sebagai suatu mekanisme dan cita-cita kehidupan kelompok yang menimbulkan sifat demokratis, yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut kerakyatan. Sebagai mekanisme atau sistem hidup berkelompok, dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah suatu pola hidup berkelompok di dalam organisasi negara yang sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup berkelompok tersebut. Keinginan orang-orang atau demos yang berkelompok tersebut ditentukan oleh pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia adalah negara kesatuan. Penyelenggara kekuasaan adalah rakyat atau demokratis dengan membagi kekuasaan pada 4 lembaga, yaitu 1. Lembaga legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang dasar dan undang-undang berada pada MPR, DPR, dan DPD. 2. Lembaga eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang berada pada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri. 3. Lembaga yudikatif, kekuasaan untuk peradilan dan penguji undang-undang serta pengawasan peradilan berada pada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusional, dan Komisi Yudisial. Yang keempat ada lembaga auditif atau kekuasaan untuk mengaudit keuangan negara berada pada BPK. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum hingga khususnya negara Indonesia. Kondisi politik di Indonesia tak lama sebelum pandemi COVID-19 dapat dikatakan mengalami turning point bagi demokrasi, yang sebenarnya hanya kelanjutan dari situasi yang secara umum tengah terjadi. Kondisi ini terjadi dari upaya pemerintah yang menelurkan berbagai kebijakan kontroversial yang kemudian sampai disoroti dan dikritisi oleh masyarakat. Dengan demikian, kondisi terakhir menjelang pandemi COVID-19 pada dasarnya hanya merupakan kelanjutan nuansa post-demokrasi yang merupakan sebuah kemunduran bagi kehidupan demokrasi kita. Konsep demokrasi
Secara garis besar, terdapat dua konsep demokrasi, yaitu yang pertama demokrasi konstitusional dan yang kedua demokrasi proletar. Demokrasi konstitusional mempunyai ciri khas adanya gagasan bahwa pemerintah yang demokrasi merupakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan kekuasaan ini tercantum dalam konstitusi atau sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi. Nah, demokrasi konstitusional ini mempunyai prinsip-prinsip. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Nah, untuk menyelenggarakan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional ini perlu adanya lembaga-lembaga seperti Badan Perwakilan Rakyat, partai politik lebih dari satu, pers dan mass media yang bebas untuk menyatakan pendapat, dan adanya sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi. Yang kedua ada demokrasi proletar. Demokrasi ini merupakan usaha dari kaum proletar untuk masyarakat dengan jalan revolusi untuk mencapai cita-citanya, maka negara beserta alat kenegaraan dipakai sebagai alat ampuh. Kekerasan dan paksaan merupakan unsur yang fundamental baik untuk merebut kekuasaan maupun untuk mengkonsolidasi kekuasaan. Ciri dari demokrasi proletar adalah diktatorial. Negara proletar tidak terbatas kekuasaannya dan tidak dibatasi kekuasaan itu dengan suatu undang-undang. Nah, prinsip-prinsip dari demokrasi proletar ada 3. Yang pertama, paksaan dipandang sebagai alat yang sah dan harus dipakai. Yang kedua, gagasan monoisme, hanya boleh satu partai. Yang ketiga, negara merupakan alat tunggal untuk mencapai tujuan. Nah, untuk menyelenggarakan prinsip-prinsip proletar ini, yang pertama ada sistem satu partai seperti di negara komunis. Yang kedua, supremasi kekuasaan secara formal, memegang semua kekuasaan, legislatif, eksekutif, yudikatif sekaligus. Terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan proses perkembangan demokrasi di Indonesia. Proses perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah demokrasi parlementer mulai tahun 1950 sampai tahun 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin mulai tahun 1959 sampai tahun 1965. Yang ketiga, demokrasi Pancasila zaman Orde Baru mulai tahun 1966 sampai tahun 1998. Dan yang keempat, yang terakhir adalah demokrasi Pancasila zaman Reformasi mulai tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi di Indonesia ini memang menyesuaikan dengan keadaan yang sedang berlaku di Indonesia. Adapun saat ini, negara Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila zaman reformasi. Lalu saya akan menjelaskan proses perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, adalah masa demokrasi parlementer. Tahun berlakunya itu antara tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer ini adalah masa di mana Indonesia baru saja terbebas dari konflik wilayah dengan pemerintahan Belanda dan mendapatkan kedaulatan. Masa demokrasi parlementer ini memiliki ciri yaitu penggunaan sistem parlementer dan partai politik yang besar. Lalu digunakannya UUD 1950 untuk menggantikan UUD 1945 dengan rancangan undang-undang yang baru dan pemimpin pemerintahan yang berupa sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Lalu yang kedua adalah masa demokrasi terpimpin. Berlakunya mulai tahun 1959 sampai tahun 1965. Setelah adanya dekret presiden tahun 1959 karena beberapa hal tertentu seperti tidak rampungnya UUD baru pengganti UUD 1945, maka Presiden Soekarno memutuskan untuk mengembalikan UUD 1945 dan menetapkan demokrasi terpimpin, di mana Presiden Soekarno yang mengendalikan pemerintahan pusat. Pada tahun 1966, Presiden Soekarno mengangkat Presiden Soeharto menjadi penggantinya dalam Supersemar, Surat Perintah 11 Maret. Lalu yang ketiga adalah masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Berlakunya mulai tahun 1966 sampai tahun 1998. Pada era Orde Baru ini sudah mulailah sejarah masa demokrasi Pancasila. Namun, terdapat sedikit penyimpangan akibat salah mengerti terhadap hakikat sila keempat, sehingga menganggap bahwa Pancasila
hanya mengutamakan aktivitas di lembaga eksekutif saja. Inilah yang menyebabkan pada masa Orde Baru ini, demokrasi Pancasila masih agak mirip dengan masa demokrasi terpimpin. Lalu yang keempat, yang terakhir, adalah masa demokrasi Pancasila era reformasi yang berlaku mulai sejak tahun 1998 sampai sekarang. Masa demokrasi Pancasila era reformasi ini adalah terjadi penyempurnaan dari peraturan yang dianggap tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara, menegaskan fungsi dan wewenang pemerintahan, dan pembagian kekuasaan lebih merata. Nah, lalu sekianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai kajian demokrasi di Indonesia melalui video ini. Apabila ada saran ataupun masukan dari Anda, akan kami terima dengan senang hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.